Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA PKBM Bangkit modul kelima unit terakhir, yaitu radiasi di sekitar kita. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apa sih radiasi itu? Radiasi adalah pemancaran dan perambatan gelombang yang membawa tenaga melalui ruang atau antara. Misalnya, pemancaran dan perambatan gelombang elektromagnetik dan gelombang bunyi. Radiasi bukan hanya berasal dari radiasi nuklir, tetapi juga radiasi lain seperti gelombang radio, gelombang televisi, dan pancaran sinar matahari. Banyak orang berpikir bahwa kata radiasi hanya terkait dengan reaktor nuklir atau bom atom. Yang tidak banyak diketahui sesungguhnya adalah bahwa alam di sekitar kita juga merupakan pemancar radiasi, bahkan merupakan sumber radiasi satu-satunya bagi orang yang tidak bekerja dengan reaktor nuklir atau tidak terkena radiasi dari tindakan medis. Tanpa kita sadari, tubuh kita sesungguhnya juga terkena radiasi setiap hari. Ada dua radiasi. Yang pertama adalah radiasi ion-ion. Radiasi ini berasal dari gelombang, misalnya gelombang suara, radio, atau ultraviolet. Radiasi ini juga membuat benda-benda seperti ponsel, radio, microwave, dan mesin ultrasound bekerja. Yang kedua adalah radiasi ion. Beberapa sumber radiasi ion alami adalah cahaya kosmik dari matahari dan bintang, serta elemen dalam tanah. Sementara yang buatan manusia, misalnya alat Rosen dan CT scan, serta terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Berikut adalah perbandingan radiasi alami dan radiasi buatan manusia. Kita mulai dari radiasi alami. Tingkat radiasi di Guarapari, Brazil per tahunnya adalah 10. Sedangkan tingkat radiasi alami yang mengenal setiap orang per tahun rata-rata di seluruh dunia adalah 2,4. Sinar kosmik 0,4, bumi 0,3, makanan 0,3, dihirup terutama karbon 1,2. Nanti dijumlah ketemunya 2,4. Perbedaan tingkat radiasi antar daerah per tahun sebesar 0,4. Penerbangan Tokyo 0,19. Ini penerbangan dari Tokyo ke New York dengan pesawat berasal dari sinar kosmik akan bertambah tergantung ketinggian dan kecepatan pesawat. Kita bandingkan dengan radiasi buatan manusia. Radiasi CT scan untuk sekali CT scan itu sebesar 6,9. Untuk dosis manusia masyarakat umum itu per tahun tidak termasuk tindakan medis itu adalah 1,0. Penyinaran perut dengan sinar X sekali itu adalah 0,6. Penyinaran X di dada sekali adalah 0,05. Target radiasi yang dihasilkan di sekitar PLTN reaktor air ringan per tahunnya sebesar 0,05. Hasilnya di bawah 0,0001 MC. MSV jauh di bawah target. Dampak dari radiasi. Salah satu sumber radiasi di sekitar kita yang sering tidak disadari adalah pemakaian telepon seluler. Tingginya frekuensi pemakaian telepon seluler dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Ponsel menggunakan elektromagnetik dalam pengiriman dan penerimaan pesan. Gelombang elektromagnetik ini dapat menyebabkan pemanasan pada jaringan tubuh. Jaringan tubuh dipanaskan oleh rotasi dari molekul polar yang disebabkan oleh medan elektromagnetik. Cara aman bermain ponsel. Yang pertama adalah mengaktifkan speaker. Menggunakan speaker saat berbicara akan mengurangi energi atau tingkat kekuatan radiasi ponsel. Semakin jauh Anda dari antena ponsel, semakin rendah sinyalnya. Kabel handset pada banyak ponsel juga bisa bertindak sebagai antena, sehingga dapat mengirimkan sejumlah radiasi elektromagnetik ke kepala Anda. Yang kedua, kirim pesan saja. Bila hobi Anda adalah chatting, ini saatnya Anda memaksimalkan hobi Anda. Mengirim teks membatasi durasi paparan radiasi dan menjaga jarak ponsel dari kepala dan tubuh kita.
Namun perhatikan juga, pria sebaiknya tidak chatting sambil memangku ponsel. Jumlah studi yang menentukan kerusakan vitalitas dan motilitas sperma yang dapat bergerak sendiri secara spontan dilaporkan meningkat. Bisa jadi hal ini pun tak akan baik pengaruhnya pada rahim. Yang ketiga, offline mode. Saat ponsel tidak digunakan, biasakan untuk mematikannya atau atur menjadi offline, standalone, atau flight mode yang akan mematikan transmitternya, namun masih memungkinkan Anda untuk menggunakan ponsel untuk bermain game atau mendengarkan musik. Yang keempat, berpindah dari telinga kiri ke telinga kanan. Bila ada kondisi yang mengharuskan Anda menelepon, cobalah memindahkan ponsel dari telinga kiri ke telinga kanan berulang kali. Hal ini bisa membatasi paparan pada satu sisi kepala saja, yang sering dikaitkan dengan meningkatnya resiko tumor otak dan kanker kelenjar ludah pada telinga yang sering digunakan untuk mendengarkan ponsel. Yang kelima, hindari ruang sempit. Saat berada di lift, kereta, atau mobil, sebaiknya tidak usah sering-sering menelpon. Yang keenam, perhatikan sinyal. Jangan menggunakan ponsel ketika sinyalnya lemah atau ketika Anda sedang berkendara di dalam mobil yang melaju sangat cepat. Kereta api juga termasuk ya. Hal ini secara otomatis akan memicu kekuatan sinyal hingga maksimum karena ponsel berusaha terhubung ke antena relay yang baru. Yang ketujuh, jangan lama-lama. Menelpon sebaiknya tidak usah terlalu lama. Teleponlah secukupnya, lalu kemudian matikan teleponnya. Yang kedelapan, jangan mengantongi ponsel. Dalam suatu penelitian ditemukan bahwa pria yang membawa ponselnya di dalam saku celana cenderung memiliki jumlah sperma yang 25% lebih rendah dibanding dengan kelompok pria lain yang tidak menyimpan ponselnya di saku celana. Bagian lain dari tubuh menyerap radiasi pada intensitas yang berbeda dan jaringan testikular kemungkinan juga lebih mudah diserang. Yang terakhir adalah jangan meletakkan ponsel di tempat tidur. Anda memang membutuhkan alarm pada ponsel untuk membantu Anda bangun pagi, tetapi jangan meletakkan ponsel di dekat posisi kepala Anda. Medan elektromagnetik bisa mengurangi produksi melatonin pada tubuh dan menyapu radikal bebas yang dapat melindungi sel-sel tubuh Anda dari kerusakan DNA. Seperti yang Anda tahu, kerusakan DNA dapat meningkatkan resiko kanker dan penyakit lainnya. Terima kasih telah memperhatikan paparan materi yang telah diberikan. Dengan demikian berakhirlah modul kelima Bumiku Semakin Tua. Selamat belajar untuk uji modul. Semoga sukses.